Guys, di video kali ini kita akan memperbaiki kulkas yang tidak dingin, tapi lampunya menyala dengan cara yang sederhana, hanya bermodalkan obeng bekas saja. Nah, dengan mempunyai obeng ini, kalian sudah bisa memperbaiki sendiri kulkas yang tiba-tiba tidak dingin, baik setelah mati lampu maupun setelah dibersihkan. Nah, di sini pada bagian pleasernya dipegang tidak ada dingin sama sekali dan tidak ada kedengaran suara apapun. Nah, ini biasanya disebabkan karena kompresornya macet. Baiklah, sekarang kita belajar menganalisa kerusakannya. Sekarang coba dipegang dulu kompresornya. Nah, di sini kompresornya terasa panas, tapi kompresor panas ini belum tentu rusak juga, karena kalau kompresor hidup juga akan terasa panas. Nah, untuk cara memastikannya, coba dipegang atau dirasakan kompresornya. Apabila kompresornya tidak bergetar sama sekali, dan hanya kedengaran suara berdengung, kemudian kedengaran suara cetak-cetek pada samping kompresor. Nah, itu artinya kompresornya macet atau kompresornya gagal start, atau kita sebut kompresornya tidak hidup. Nah, sekarang saya akan kasih tahu bagaimana cara mengatasi untuk kompresor yang gagal start atau yang macet seperti ini. Kalau kompresor ini macet, kalian ganti komponen apapun, kompresornya tidak akan bisa hidup. Di sini kalian lihat, di samping kompresor ini cuma ada dua buah komponen saja. Untuk yang paling atas ini namanya overload. Nah, overload inilah yang bunyi cetak-cetek itu. Ini overloadnya saya pegang terasa panas. Nah, untuk fungsi overload ini berfungsi sebagai sekring atau sebagai pengaman dari kompresor. Kemudian yang di bagian bawah atau yang di bawah overload ini namanya relay. Nah, ini relay ini fungsinya sebagai starting atau untuk menghidupkan kompresor supaya kompresor bisa bekerja. Nah, di sini kalian lihat juga untuk relaynya ada dua kabel. Biasanya relay ini cuma ada satu kabel. Nah, nanti saya akan jelaskan, kalian tidak usah pusing juga. Dan kalian tidak usah buru-buru untuk mengganti komponen ini dulu. Dikhawatirkan kalian ganti pun kulkas kalian tidak bisa dingin. Nah, di sini kalian lihat juga untuk overloadnya sudah pecah. Ini karena terlalu panas. Sekarang untuk mengecek PTC relaynya, coba digoyang-goyang seperti ini. Apabila kedengaran suara atau ada suaranya, berarti PTC di dalam relay ini sudah pecah. Berarti relay ini sudah kita pastikan rusak. Karena kulkas ini menggunakan kapasitor starting, jadi kapasitornya kita simpan dulu supaya lebih aman. Dan pada bagian kompresor di sini kalian lihat ada tiga kabel. Nah, kabel merah ini disimpan. Yang kita pakai kabel hitam dengan kabel yang warna biru. Nah, sekarang kalian siapkan obeng seperti ini atau obeng apa saja. Yang penting obengnya tidak bocor atau tidak tembus ke besinya. Kemudian pada soketnya di kabel biru atau kabel hitam, nah di ujung skunnya kalian lebarkan seperti ini. Nah, sekarang tinggal dipasangkan salah satu dari kabelnya pada pin atas atau pin overload pada kompresor ini. Dan yang perlu kalian perhatikan pada pin bawah. Nah, kalau pada pin yang paling bawah ini tidak boleh terbalik. Wajib kalian pasangkan pada pin sebelah kanan atau pin runningnya. Jangan dipasangkan pada pin sebelah kirinya. Nah, kalian pasangkan yang bawahnya dulu seperti ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Nah, obeng tadi ini kita fungsikan untuk menjamper pin bawah ini. Kedua-duanya itu harus sampai beradu. Nah, nanti kalian jumper seperti ini. Pastikan pin bawahnya sampai beradu seperti ini. Nah, sekarang kalian pasangkan dulu pada pin bagian atasnya atau pin overloadnya. Baiklah, sekarang kita akan mulai tutorialnya. Sekarang saya jelaskan lagi. Pin bawah ini yang sejajar itu wajib kalian adukan atau kalian jamperkan menggunakan obeng ini. Nah, sekarang kita mulai. Kita colokkan dulu kulkasnya seperti ini. Nah, sekarang obengnya tinggal kalian sentuhkan pada pin bawah seperti ini. Nah, di situ kedengaran kompresornya langsung start atau langsung hidup. Kalian bisa lihat dari ampernya. Dan kompresor ini kedengaran langsung berdering. Nah, berarti sekarang kompresornya sudah bekerja. Nah, kalian perhatikan juga pada filternya. Pastikan filternya panas juga. Nah, sekarang tinggal pemasangan kapasitor. Karena ini kapasitor starting, apabila kalian pasang ke relay, kalian harus memodif sedikit relaynya. Nah, biar tidak ribet, di sini saya buang saja kapasitornya. Kalian potong saja kabelnya. Dan kabel merah ke kapasitor, kalian buang saja.
Nah, untuk pemasangan relay, ini kalian pakai pin kanan atau lihat yang ada tulisan M-nya. Nah, dipasangkan pada pin kanan. Apabila ragu, cocokkan pada relay yang lama. Nah, relay ini pinnya sebelah kanan. Jadi, kita cocokkan pada relay yang baru. Kemudian untuk overload, gunakan overload pada kulkas satu pintu atau untuk kulkas satu pintu. Nah, sekarang tinggal kita hidupkan. Nah, di situ kalian dengar kompresornya langsung bekerja. Dan kita cek pada bagian evaporatornya. Di sini sudah kelihatan bunga esnya. Berarti sekarang kulkasnya sudah kita pastikan dingin. Nah, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat.